Silakan nanti Peggy aja dulu, silakan. Siap. Ya. Yang keras ya Peggy ya. Dibuka aja topinya. Botak, Pak. Enggak apa-apa, udah. Saya juga. Ya. So, Tar dulu. Siap. Itu gue artis deh. Bapak. Artis apa kita langsung aja. Oh, pedagang somai goblok. Baik, silakan. Lagi tanggapannya setelah mendengar teman-teman pidana ini. ya kalau saya sih tanggapan sangat prihatin sih, Pak. Kayak gitu sih, karena ya mungkin ya kan katanya mereka tidak bersalah kan. Kalau misalkan saya pribadi pernah mengalami sih di dalam itu, jadi saya rasa sangat prihatin dan turut sedih lah katanya. Semoga mereka semua bisa dapat keadilan dengan cara Allah gitu. Seperti itu sih. Prihatin ya. Sangat-sangat prihatin sekali. Sebagai sendiri meyakini 100% jika mereka ini memang tidak bersalah. Insya Allah kalau saya pribadi sih, insya Allah saya percaya. Kalau misalkan dari awal cerita mereka saya udah mulai tersentuh hati gitu. Kalau saya insya Allah sih percaya gitu. Harapannya sendiri Mas Tengah. Harapan saya semoga keadilan bisa segera ditegakkan lah. Semoga orang yang benar bisa terlihat benar dan orang yang salah bisa terlihat salah. Gitu. Ada rencana untuk masuk ke para terpidana? Insya Allah kalau rencana sih insya Allah itu pasti selalu ada sih. Mereka tidak bersalah ya. Insya Allah. Gitu. Kapan terakhir kali bertemu dengan para keluarga terpidana? Bertemu itu hampir sering sih, Pak. Kalau misalkan saya waktu tahlilan terakhir ketemu waktu tahlilan keluarga Ibu Sudirman. Saya Sama ketemu. keluarga ya? Iya. Oh, yang sama terpidana ada pernah ketemu? Waktu terakhir sama terpidana itu waktu di persidangan, pas terakhir. Persidangan terakhir di PN Cirebon. Persidangan pernah ketemu. Iya, sempat ngobrol bincang-bincang sebentar sama Pak Ian. Kayak gitu sih. Mungkin harapan dari Mas Peggy sendiri mungkin kepada Umi bisa ikut kembali menyelesaikan atau Ya harapan saya sih kalau misalkan memang sekitar Pak Tony bisa menyelesaikan ya bantu silahkan sih. Karena kasihan sih saya pribadi sih kayak gitu. Karena saya juga pernah mengalami bagaimana, saya juga tahu bagaimana perasaan keluarga sih. Terutama kan keluarga saya juga pernah mengalami seperti itu. Bagaimana rasanya seperti itu loh Pak, kayak gitu sih. Pak Tony untuk perkembangan selanjutnya. Pak Tony, Ya. Jika kemungkinan kasus Peggy ini kembali diangkat oleh pihak polisi, Ya, baik. Jadi dampak dari penolakan permohonan peninjauan kembali atau PK para terpidana ya ditolak oleh Mahkamah Agung, tentu dampaknya adalah kembali bahwa putusan pengadilan tingkat pertama ya sampai kasasi yang menghukum 8 orang bersalah dan 3 DPO itu tentu berlaku putusan itu. Nah, gara-gara putusan itulah dulu DPO itu kan dicari, alasan Polda mencari 3 DPO adalah putusan pengadilan. Nah, itu tertuang di dalam putusan pengadilan dari putusan tiga berkas putusan baik atas nama Saka Tatal maupun atas nama Eko Ripaldi dan Eko Romadani maupun atas nama Hadi Saputra dan kawan sampai 8 itu kan tertuang itu 3 DPO itu yaitu Andi, Dani dan Peggy alias Perong. Kan itu. Nah, jika ya ada beberapa pihak yang mendesak ya, DPO itu harus ditangkap, ya baguslah, silakan tangkap. Karena berdasarkan ya, berkas yang saya pelajari yang memunculkan nama DPO itu adalah Ibtu Rudiana, orang tua korban sendiri. Nah, itu tertuang di dalam berkas perkara ya BAP ya pada nomor 5 ya BAP Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 18.30 saat dia lapor ya. Orang yang pertama kali di BAP itu kan Rudiana, tidak ada yang lain. Itu pertama kali. Dan di pertanyaan nomor 5 ketika penyidik menanyakan siapa pelaku pembunuhan dan persetubuhan terhadap anak, Rudiana lantang di situ menjawab tertuang ada 11 orang, diantaranya adalah 3 orang DPO itu, Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Nah, yang lain itu belakangan gitu loh diperiksanya tersangka yang lain itu. Nah, kemudian di dalam putusan pengadilan berkas setelah saya pelajari, keterangan terdakwa itu tidak pernah melakukan dan tidak pernah mengatakan misalkan Jaya berperan sebagai ini, kata Hadi, atau sebaliknya Supriyanto ngomong bahwa Eka Sandi berperan sebagai ini, atau dia sendiri juga tidak pernah mengakui. Jadi tidak muncul nama-nama orang itu ya 3 DPO itu. Lalu dari mana? Karena di dalam putusan pengadilan juga tidak ada yang memunculkan nama-nama yang melakukan itu. Mereka semuanya membantah tidak melakukan. Tapi kok bisa ya DPO itu masih tetap muncul ya? Berarti siapa yang memunculkan? Karena di BAP yang memunculkan adalah Rudiana, di salinan putusan juga
pihak para terdakwa terpidana tidak memunculkan, ya berarti kan kesimpulannya ini dari Rudiana. Jadi kalau penyidik Polda Jawa Barat atau Mabes Polri atau penyidik Polri mau menangkap DPO, interogasi dulu tuh Rudiana, memunculkan nama-nama itu dari mana, termasuk 3 DPO. Periksa itu Rudiana itu benar atau tidak, fiktif atau enggak DPO. Belakangan kan menganulir bahwa DPO itu fiktif yang duanya setelah Peggy ditangkap. Kan itu. Nah, jadi kembali itu Rudiana lah kuncinya itu. DPO itu benar atau enggak. Artinya persiapan dari kuasa hukum Peggy sendiri seperti apa? Ya, karena DPO itu ya Rudiana yang memunculkan ya ini benar atau enggak. Ya kami sih tenang-tenang saja. Apalagi sudah teruji ketika Peggy ditangkap ya, ditetapkan tersangka kan berhasil dibebaskan. Ya, memang pra peradilan itu hanya memutus formal ya. Penyidik tidak melakukan prosedur formal ya dalam menetapkan tersangka. Tetapi jangan lupa ada poin 5, amar putusan nomor 5 yang menyatakan bahwa tidak sah segala keputusan atau penetapan lebih lanjut yang dilakukan oleh termohon, dalam hal ini termohon itu Polda ya, penyidik ya, berkenaan dengan penetapan tersangka Peggy ya, termohon oleh pihak Polda. Itu tidak sah untuk keputusan lebih lanjut. Nah, pendapat saya kenapa Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan petitum itu seperti mengunci supaya Peggy ini tidak sah lagi ditetapkan tersangka sepanjang untuk kasus Pina. Kenapa? Walaupun itu pengujian formal, kenapa masuk ke material? Itu material sebenarnya kan, Peggy atau bukan pelakunya. Karena kami menghadirkan saksi-saksi ya yang mengetahui bahwa pada saat kejadian Peggy tidak berada di TKP. Siapa saksi-saksi itu? Ada Bondol ya, ada yang di Bandung siapa? Agus Aceng. Pak Agus Aceng, ya Bu Yanti. Terus ada siapa lagi? Ada Istrinya, ya kemudian ada Dede Kurniawan, ya. Itu sebenarnya saksi untuk di persidangan pokok perkara. Tapi kenapa kami hadirkan? Agar Hakim Tunggal yakin, agar poin 5, agar tidak main-main lagi untuk penetapan tersangka tanpa alat bukti sembarangan, agar tidak ada lagi permainan asal tetapan tersangka. Itu. Ini misalkan di bukit kembali yang 3 DPO, terus pihak Polda untuk meminta keterangan Peggy lagi dan kuasa hukum ini seperti apa? Kami sebagai warga negara yang taat hukum, ya siap-siap saja. Toh Peggy bukan pelaku ya Bu Yanti, siap-siap saja. Kan gitu. Hanya saja ya perlu diketahui, setelah putusan pra peradilan tanggal 8 Juli 2024, hari itu juga penyidik Polda Jawa Barat itu melaksanakan putusan pengadilan ya Prapit itu menghentikan penyidikan ya Bu. Iya. Sudah dikeluarkan SP3, berarti penyidikan kasus Pina untuk tersangka Peggy saat itu sudah dihentikan setelah adanya putusan pra peradilan. Lalu kalau mau memeriksa lagi itu harus dibuka lagi. Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 2016 ya, kalaupun mau memaksa membuka lagi harus ada alat bukti baru. Alat bukti barunya apa? Tuh waktu di pra peradilan aja sudah digelontorkan semua alat buktinya itu dengan dari jawaban Prapitnya itu semuanya itu. Kami lihat juga tidak ada yang mengarah bahwa ada pelaku tindak pidana pembunuhan itu kan, sama kayak putusan persidangan tahun 2016 atas nama 8 terpidana itu. Tidak ada yang mengarah ya, ditambah lagi yang barang bukti yang selanjutnya hanya ijazah, kartu Indonesia Pintar ya dan lainnya. Mengarah kemana itu, membuktikan apa ijazah-ijazah itu? Ya, silakan saja dengan alat bukti baru yang mana penyidik mau memeriksa, membuka penyidikan lagi, membuka surat perintah penyidikan lagi. Pak, sampai saat ini hasil kerja tim sus Mabes Polri sendiri belum diumumkan ke publik. Tanggapannya? Ya, saya melihat Mabes Polri ini ya, saya menilainya lama ini. Padahal lama ya dalam bekerja. Padahal ya, Mabes Polri yang telah membentuk tim khusus itu, waduh, saya apresiasi. Saya anggap Mabes Polri itu orang-orang pintar dan teknologinya juga canggih kan, dan apa jangkauannya juga sudah bisa kemana saja karena Mabes Polri pusat. Tapi berbanding terbalik ketika sampai hari ini hasilnya ya belum ada. Jadi saya sangat menyayangkan. Ya. Ini kasus Pina ini mau segera diselesaikan atau tidak gitu loh. Kalau memang tidak ada niat ya sudah, saya juga tidak komentar apa-apa. Barangkali niatnya tidak ingin diselesaikan. Tapi kalau niatnya ingin diselesaikan, tingkat polsek saja ya
kalau untuk mengungkap yang sudah jelas-jelas hanya untuk menyimpulkan ini kasus ini apa, harusnya sudah ada kesimpulan, ada perkembangan. Nyatanya sampai hari ini kan belum ada perkembangan. Jadi serius atau tidak Mabes Polri gitu loh untuk menuntaskan kasus ini, itu aja. Seberapa penting itu hasil tim sus Mabes Polri ditunggu dari para terpidana ini juga? Sangat penting. Karena berdasarkan informasi yang beredar ya, ini kan ada dua kemungkinan. Apakah tetap pembunuhan ataukah kecelakaan? Kalau pembunuhan, pelakunya itu siapa? Alat buktinya yang mana yang kira-kira bisa menguatkan, tidak seperti yang tahun 2016 kan. Kemudian kalau kecelakaan juga memang segera putuskan kan. Dua-duanya penting. Kalaupun memutuskan ini tetap pembunuhan, pelakunya siapa? Kan itu. Nah, kemudian apalagi kalau kecelakaan, ya, ini kan menjadi novum nanti kinerja Mabes Polri nanti yang dilanjutkan sampai pengadilan, itu kan nanti ada kepastian hukum, ada putusan. Putusan itulah kalau memang putusannya kecelakaan, ya, putusan itulah ya yang akan dijadikan novum sebagai alat bukti. Putusannya apa? Putusannya tentu kalau memang ini kecelakaan. Kemudian Mabes Polri melihat berarti ada rekayasa kasus, berarti ada obstruction of justice, berarti ada pemberi keterangan palsu, dan seterusnya ya, dari saksi mulai laporan sampai penyidik semuanya, proses semuanya. Maka jadilah putusan hakim, putusan pengadilan itu menjadi novum. Itulah pentingnya ya kami masyarakat terutama para terpidana ini menunggu hasil keputusan dari Mabes Polri biar sampai ada kepastian hukum. Artinya putusan itu bisa dijadikan bahan untuk novum baru di PK kedua nanti. Betul, putusan itu ya bisa dijadikan novum apabila, dan kalau memang sudah putusan itu novum yang sangat kuat. Bayangkan kalau putusannya itu memang ada rekayasa kasus, ada obstruction of justice, ada pemberi keterangan palsu, kan itu. Maka ini akan mempengaruhi ya, konstruksi dakwaan pembunuhan pada tahun 2016 kan, karena ini ada yang tidak beres, ada yang palsu, ada yang fiktif kan gitu. Nah, jadi sangat penting itu. Putusannya itu pasti putusan pidana mengenai rekayasa kasus itu pasti. Para terpidana ini menolak untuk diajukan gerasi lagi. Nah, sebenarnya untuk tim kuasa hukum mereka ini langkah apa Pak yang untuk membantu mereka lagi dalam kasus ini? Pianti mau jawab? Langkah yang dilakukan para kuasa hukum terpidana kan? Ya, saya mengamati, ya simple, saya mengamati begini. Ditolaknya permohonan PK oleh Mahkamah Agung ini, alasan yang disampaikan oleh pejabat Humas Mahkamah Agung adalah, satu, tidak ditemukannya kehilapan hakim, yang kedua, novum yang diajukan itu bukan bukti baru. Nah, sekarang persoalannya adalah novum yang diajukan oleh penasihat hukum para terpidana ini apa? Apa saja? Menjelaskan tentang apa? Mematahkan pertimbangan hakim yang mana? Terdakwa siapa? Kan gitu, atas nama siapa? Nah, kemudian kehilapan hakim juga sama. Kehilapan hakim yang mana? Pertimbangan hakim yang dianggap menjadi kehilapan itu pertimbangan yang mana? Atas nama terdakwa siapa? Kan itu. Nah, ini juga harus jelas. Kemudian hakimnya menilai novum yang diajukan itu bukan bukti baru. Bagaimana dia menilai, dasar hukumnya apa? Kemudian menilai tidak ada kehilapan hakim juga, apa dasarnya? Kan? Kemudian kenapa dia menilai tidak ada kehilapan hakim? Ini nih harus saya pelajari dulu ya sebelum saya berpendapat mengenai apa langkah selanjutnya. Apakah PK kedua ataukah upaya lain? Nah, saya belum bisa mengatakan. Tetapi kalau PK kedua diatur di dalam KUHP itu yang namanya PK harus ada bukti baru. Nah, sekarang persoalannya kalau novum itu sudah digunakan semua pada PK pertama, maka PK kedua itu tidak boleh menggunakan novum yang sudah pernah digunakan pada PK pertama. Persoalannya, pertanyaannya masih ada tidak novum yang belum digunakan pada PK pertama untuk mengajukan PK kedua? Ya, ada dua. Yang kemarin yang saya dengar alasan yang diajukan itu adalah PK itu satu ya keadaan baru novum, yang kedua kehilapan hakim.
Dalam pasal 263 KUHP itu ada 3 alasan, satu keadaan baru maupun kedua saling pertentangan antar putusan, ketiga tidak hakim. Kalau 2 digunakan berarti ada 1 yang belum digunakan, yaitu saling pertentangan. Jadi bisa mengajukan PK kedua dengan alasan adanya saling pertentangan antara putusan satu dengan putusan lainnya dalam perkara yang sama. Tapi harus hati-hati karena ini satu kesempatan lagi kan. Kalau kesempatan lagi digunakan, ya kemudian ditolak lagi, ya sudah. Mau pakai alasan PK apa lagi? Kan itu. Jadi harus benar-benar tuh diamati saling pertentangannya nih di mana. Lalu dituangkan kan di dalam memori PK sebagai alasan PK. Jadi itu paling. Putusan tim investigasi ini sangat kuat ya, kalau misalkan makna putusannya mengatakan itu memang kasus kecelakaan. Ya, saya belum pernah mendengar tim khusus atau tim investigasi yang mengatakan potensi kecelakaan ini sangat kuat. Ya, Bu Yanti. Belum pernah kita mendengar ya. Sama kita pengen mendengar hasil investigasi dari tim dari Mabes Polri itu pengen tahu hasilnya tuh apa kan karena memang ada 3 kemungkinan ya mungkin saya pertama sih prihatin ya, kecewa juga dengan putusan PK ditolak karena kan ini juga menunjukkan kesewenang-wenangan dari ketidakadilan kepada orang yang tidak pernah melakukan apapun harus dihukum seumur hidup itu. Makanya harus kita pantau sekarang itu hasil dari tim investigasi Mabes Polri. Itu apa hasilnya? Kita selama ini belum pernah mendengar rilis dari tim investigasi Mabes Polri. Apakah itu kecelakaan atau pembunuhan? Kalau pembunuhan, tapi kan mereka bukan pelakunya gitu. Coba Mabes Polri tolonglah dirilis hasil dari tim investigasinya, apakah ini kecelakaan atau pembunuhan. Tapi kalau memang pembunuhan, betulkah mereka pelakunya? Tapi ya saya yakin mereka bukan pelakunya karena mereka tidak kenal dengan Vina dan Eki, mereka juga tidak tahu kejadiannya seperti apa, mereka juga tidak tertangkap tangan. Itu makanya prihatin, saya sangat prihatin dan kecewa dengan sangat paling ditunggu-tunggu hasil dari tim investigasi Mabes Polri. Kita sangat menunggu itu. Coba diumumkanlah apa hasilnya, apakah kecelakaan atau pembunuhan. Kita sangat sangat berarti buat kita. Kita harus pantau terus itu, harus. Sama-sama. Iya. Nah, banyak ya Bu ya, banyak sekali netizen ya Bu ya, Iya, yang meminta tim kuasa hukum Peggy itu untuk menangani. Nah, coba tanggapan Ibu bagaimana? Ya kalau kita sih tetap bantu support ya, karena memang kan secara etika mereka sudah punya tim kuasa hukum tersendiri. Jadi kita tetap bantu support bagaimana ini cara mengeluarkan mereka dengan cara apa, kita tetap support. Kalaupun dari tim dari kuasa hukumnya terpidana sharing ke tim kita, ya kita juga welcome ya Pak Tony, pasti gitu seperti itu. Komunikasi intens juga dengan tim mereka. Insya Allah kalau mereka mengajak komunikasi, kita sering komunikasi kalau dengan Bu Titi. Kami cuma mengucapkan keprihatinan aja, baru mengucapkan keprihatinan. Mudah-mudahan mereka mendapatkan keadilan. Nah, iya. Jadi ada kode etik Bu ya. Iya, betul. Kode etik advokat. Kita ini kalau misalnya ya proaktif menawarkan diri kepada keluarga terpidana, Ya, janganlah. bagaimana kalau penasihat hukum terpidana yang sekarang masih terikat kuasanya itu tidak terima? Kan itu. Betul. Itu bisa dianggap merebut klien. Kode etik ya. Ya, itu melanggar kode etik. Itu. Jadi gini, advokat itu kalau orangnya butuh, ya maka kita sifatnya bisa menerima kalau memang dia memohon ya Bu ya. Ya makanya kalau lagi ada pengacaranya itu kan kita tidak bisa apa-apa. Kalaupun dia datang juga, maka pengacara yang ada itu ya harus jelas dulu apakah dicabut ataukah ditambah, kan gitu. Iya. Nah itu harus jelas. Nah, misalnya dari pengacara yang lain ya tidak mau ya, misalkan sudah nggak bisa diapa-apain yang dua kan. Iya, jadi udah ada pengacaranya, udah biarkan. Nah, kalau kita ini sifatnya pengacara itu kalau dimohon ya
harus jelas dulu nih masih ada pengacaranya atau tidak. Karena dalam kode etik advokat ya kalau kita boleh menerima kuasa dari klien yang kalau memang ada pengacara lain sebelumnya, maka kita bisa terima kalau ada bukti pencabutan surat kuasa. Itu dari kode etik advokat. Nah, Nah, ya, iya, waktu dulu jadi itu. jualan ke butik. Nah, itu tuh dalam kode etik advokat. Alternatif lainnya ya selain dicabut ya penambahan. Nah, iya. Penambahan kuasa, alternatif yang lainnya. Cuma ya lagi-lagi kita ini nggak bisa menawar-nawarkan diri karena barangkali tidak tersinggung ya dari pengacara yang sudah adanya kan Bu ya. Intinya walaupun kita ini tidak masuk kuasa, kita support Bu ya. Support, iya. Kita support, kita sampaikan pendapat-pendapat Iya, hukumnya, yang supportnya Bu sangat ya. mendukung lah. Iya, Pak. makanya lihat aja saya meskipun di luar kuasa 7 terpidana kan saya selalu bersuara Bu ya. Iya, Ini sama lah saya berarti kan mewakili tim kuasa Iya, Peggy support, kan ya. iya, Support untuk mendukung pengacara atau penasihat hukum 7 terpidana termasuk Saka Tatal. Sangat tatal, Gitu. betul. Wes Mas Odet. Ini punya siapa Mas Oden? Oke, ya. PKBM pelandakan. paket Paket C. paket C Paket C. nggak kerja lanjutin kerja nggak? Aku sambil. Jadi kalau misalkan ada sampingan nanti lanjut kerja kayak gitu. Kalau misalkan lagi nggak ada ya sekolah lagi kayak gitu sih. Karena sekolah kan 1 minggu 4 hari. Sampingannya apa aja, bersihin rumput, bersihin apa ngecat apa aja lah. Bersihin genteng, iya. Tergantung apa yang Serabutan. Iya, yang penting halal aja serambutan. Tetap di bangunan, Iya, mungkin tetap di- sementara.